Sulaiman mengatakan kepada Hurrem mengapa ia seberani dan selancang ini. Hurrem pun menjawab bahwa cintanya lah yang membuatnya seperti ini. Hurrem meminta pada Sulaiman agar selir dari Rusia dijauhkan dari istana atau dia yang akan pergi dari istana. Sulaiman marah dan meminta Hurrem agar ia berhati-hati dalam berbicara dan meminta Hurrem agar kembali menjaga anak-anaknya. Bukannya kembali, Hurrem mengatakan lagi bahwa ia telah melihat semua wanita yang bersama Sulaiman. Sulaiman pun menjadi semakin marah dan menarik tangan Hurrem. İbrahim kapıdaki cariyeyi. Hurrem mengatakan bahwa jika ia tak bisa keluar dari istana, maka ia akan bunuh diri. Ia tidak bisa membagi cintanya dengan orang lain. Lalu ia pun pergi keluar. Sumbul segera masuk ke dalam kamar Sulaiman dan mengatakan bahwa selir sudah menunggu di luar. Tapi Sulaiman meminta Sumbul untuk segera keluar. Yatmak için hazır. Bekliyor. Niye? Yıkıl garsın. Hadi yürü, geri dönüyoruz. Hadi. Di dalam kamar, Nigar dan Gulnihal menanyakan apa yang terjadi pada Hurrem. Hurrem pun menceritakan bahwa ia meminta raja untuk melepaskan para selir dan mengembalikan mereka ke negerinya. Jika tidak, ia yang akan pergi. Gulnihal dan Nigar tidak menyangka Hurrem akan seberani itu mengancam raja. Sumbul membawa kembali selir ke dalam harem, dan di sana ada Dai Hatun. Ia pun bertanya apa yang terjadi. Sumbul pun menjelaskan bahwa Hurremlah yang menyebabkan ini semua terjadi. Mendapatkan berita tersebut, Daye segera melapor kepada Valide. Kılacak biliyorum, lakin... Keesokan paginya, raja menemui Hurrem di kamarnya, menanyakan bagaimana keadaan tangan Hurrem, dan melihat persiapan barang-barang yang berada di kamar Hurrem. Raja pun mengatakan bahwa Hurrem tidak bisa pergi sesukanya. Tapi Hurrem mengatakan jika ia tidak bisa pergi, maka ia akan bunuh diri di istana jika masih melihat selir-selir itu di istana. Di sisi lain, Nigar dipanggil oleh Ibrahim, dan karena kejadian tadi malam, Nigar malu menatap Ibrahim. Tapi Ibrahim mengatakan bahwa ia ingin tahu bagaimana kejadian Hurrem. Nigar pun menjelaskan pada Ibrahim apa yang sebenarnya terjadi, dan merasa senang kalau Hurrem akan pergi dari istana. Hürrem Hatun başına çok büyük. Kaybedecek. Nigar mendapatkan berita bahwa raja akan mengembalikan selir kembali ke negaranya, dan ia pun segera melaporkannya kepada Hurrem. Saat itu Hurrem meminta Nigar untuk membantunya keluar dari istana. Namun segera Nigar memberitahukan kabar baik itu, bahwa raja mengabulkan keinginannya. Hurrem pun sangat senang dan memeluk Nigar dan Gulnihal. O da beni... Berita itu juga sampai kepada Valide, dan ia sangat tidak suka kalau Hurrem bisa mengendalikan anaknya. Tapi berbeda dengan Hatice yang mengatakan bahwa itu adalah bukti kekuatan cinta mereka. Namun Valide mengatakan cinta akan merusak segalanya. Olmaz. Değiştirir. Sonumuz olur. Di sisi lain, Ibrahim menemui raja di ruangannya. Ia menanyakan tentang kejadian yang terjadi pada raja. Raja pun menjelaskan bahwa ia tidak bisa kalau kehilangan Hurrem. Ia rela mati agar cintanya tidak berbagi. Hurrem sangat mencintaiku, dan sekali lagi aku kembali mencintainya. Mendengarkan raja yang kembali mencintai Hurrem, Ibrahim hanya bisa diam. Lakin bugün. Di tempat lain, saat Sumbul bersiap-siap memulangkan para selir, di sana ada Mahidevran. Ia pun bertanya, apa yang terjadi? Mengetahui bahwa para selir dipulangkan, ia pun menjadi kecewa. Kejadian itu dilihat oleh Hurrem yang saat itu sedang berada di atas. Hurrem pun merasa di atas angin sekarang.
Raja kembali mengunjungi Hurrem dan memberikan bros berbentuk tulip pada Hurrem. Tentu aja Hurrem sangat senang. İyi günlerde kullan. Namun berbeda dengan Leo. Ia memandangi lukisan Hurrem yang dibuatnya dan mengingat kembali kenangan saat bersama Hurrem. Çok seviyorum. Di istana terlihat Gulsa akan melakukan sesuatu di mana ia mengambil pisau dan menyembunyikannya. Entah apa yang akan dilakukan oleh Gulsa. Sementara kita beralih kepada Hurrem yang saat itu sedang mengunjungi Valide, dan di sana ada Mahidevran. Mahidevran terus memandangi bros yang dipakai oleh Hurrem. Melihat sorot mata Mahidevran, Hurrem pun menjelaskan bahwa bros itu adalah hadiah dari raja yang diberikannya tadi malam. Tulip yang berarti lambang dinasti. Apa nggak makin cemburu ya kan si Mahidevran? Sehingga saat Mahidevran kembali ke kamarnya, ia mengatakan bahwa Hurrem adalah penyihir dan berbicara buruk tentang Hurrem kepada Gulsa. Nah, rupanya raja berkunjung ke kamar Hurrem dan Hurrem meminta Gulnihal untuk membawa anaknya tidur di tempat berbeda. Al, öyle git. Yaklaş. Setelah beberapa waktu, raja pun berpamitan pada Hurrem dan akan kembali ke kamarnya. Hurrem mengatakan ia tak ingin raja pergi, tapi raja tersenyum dan meninggalkan Hurrem di kamarnya. Di sisi lain, tampak Gulsa mengendap-endap ingin melakukan sesuatu diam-diam. Ia menuju satu ruangan di mana terdapat bayi dan seseorang di ruangan itu. Gulsa tanpa ampun menusuk berkali-kali orang yang berada dalam selimut itu dan kemudian berlari keluar ruangan itu. Bersambung. Siapakah yang dibunuh oleh Gulsa? Apakah nyawa orang tersebut masih bisa diselamatkan? Bagaimana reaksi raja? Akankah Gulsa ketahuan? Yuk yang mau lanjutannya tonton di episode berikutnya ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. Bye.